Iya, sesuai. Aku paling ini terinspirasi ya, Be. Kayak masing-masing. Ini super bagus ini. Oh, yang pet shop itu kemarin itu Ibu ya? Hah? Kalau itu kan pet shop itu ya. Yang gambarnya rumah itu kan belum nyuci dua. Betul, kan? Oleh inspirasi saya pakai desain siapa? Aku terinspirasi dari mana? Hah? Kuncinya gaul. Dari orangnya. Enggak, desain aku ini loh. Terinspirasi dari mana? Referensi itu kan. Nyarinya, kata kuncimu apa? Waktu nyari apa? Mau? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Saya Al-Wali Islami memandu PSBL pada hari ini. Tanpa berlama-lama kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 16. Kami persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Sandi, nomor absen 22 dari kelas teknik sekolah Germinasi. Nama saya Muhammad Anjal Sandi, nomor absen 23 dari sekolah teknik Germinasi. Kenalkan, nama saya Aisyah Nurmulika dari kelas 10 teknik IKG, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Rodatul Dalia dari kelas 10 teknik IKG, absen 23. Untuk latar belakang kerjasama kami dengan UMKM Tabanan Workshop dalam branding ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek dan meningkatkan citra UMKM di landasan konsumen. Hal ini kerjasama kami dapat menciptakan branding yang efektif. Desain logo UMKM. Filosofi logo yang pertama ada ayam dan kucing. Ayam dan kucing melambangkan bahwa di UMKM tersebut menjual berbagai makanan hewan seperti ayam, kucing, dan lain-lain. Kemudian ada telapak kaki kucing yang menggambarkan kasih sayang dan kepercayaan terhadap hewan peliharaan. Kemudian ada nama pet shop yang melambangkan tanda bahwa itu adalah nama UMKM tersebut. Grafik standar manual. Proses kerja GSM yang pertama kita menentukan ukuran dengan ukuran A5 landscape. Kemudian kita membuat desain dengan menggunakan software CorelDRAW dan juga Photoshop. Kemudian kita menentukan layout atau penataan. Penataan yang kita lakukan yaitu pada font atau teks, gambar, logo, warna dan juga ornamen. Kemudian kita melakukan profil image. Profil image yang kita lakukan menggunakan data index yang bertujuan untuk melihat keterbacaan teks dan juga warna. Kemudian kita melakukan cetak dengan menggunakan kertas art paper dengan gramatur 360, cover dan juga isi 150. Kemudian kita melakukan finishing yaitu laminasi glossy dan juga jilid spiral. Label, proses kerja label.
Yang pertama kita masukkan ukuran yang dimaksud yaitu ukuran label tersebut yaitu 6 x 6 cm. Kemudian kita membuat desain dengan menggunakan software CorelDRAW. Kita kemudian lanjutkan cropping image menggunakan kertas inkjet, yaitu untuk mengecek keterbacaan teks dan juga warna. Kemudian kita melakukan cetak dan selanjutnya finishing dengan menempelkan stiker pada kemasan. Baik, selanjutnya ada mockup media promosi digital dan Instagram. Untuk proses kerjanya yaitu yang pertama kita menentukan ukuran. Untuk ukuran di sini kita menggunakan ukuran 28,6 cm dan 35,8 cm. Untuk proses yang kedua yaitu membuat desain. Untuk desain kita menggunakan software CorelDRAW dan juga Photoshop. Untuk proses yang ketiga yaitu menentukan layout. Dan yang terakhir kita upload di Instagram. Selanjutnya ada mockup media promosi cetak poster. Untuk proses kerja yang pertama yaitu menentukan ukuran. Ukuran di sini kita menggunakan kertas A3. Setelah itu kita membuat desain dengan menggunakan software CorelDRAW dan juga Photoshop. Yang proses ketiga yaitu cropping image untuk melihat keterbacaan teks dan juga warna serta letak. Untuk proses yang keempat yaitu proses cetak dengan menggunakan kertas glossy paper. Dan terakhir yaitu finishing. Finishing dilakukan jika kita ingin mencetak lebih dari 4. Proses kerja notebook yang pertama kita menentukan ukuran dengan ukuran A5. Kemudian kita membuat desain cover dan isi pada software CorelDRAW. Yang ketiga kita melakukan cropping dengan kertas inkjet, cropping cover. Selanjutnya kita melakukan cetak dengan kertas art paper dengan diameter 400 pada cover. Setelah dicetak kita serahkan pada tim produksi untuk diprint dan finishing. Untuk langkah kerja pertama, memotong ukuran kertas ukuran A5. Setelah proses potong, langsung ke proses print. Pertama, pasang grafis di mesin print. Masukkan kertas dan beri kertas koin. Setelah itu press mesin print dan jangan waktu 2 detik. Setelah proses print finishing, kami menggunakan spiral. Berikut untuk mockup desain kaos BTF. Untuk proses kerjanya yaitu menentukan ukuran. Untuk desain depan kita menggunakan ukuran 7 x 8 cm. Untuk desain belakang kita menggunakan ukuran 19 x 20 cm. Untuk proses yang kedua yaitu membuat desain. Dan yang ketiga yaitu cropping untuk menentukan besar dan keterbacaan teks. Yang keempat yaitu cetak PDF menggunakan printing PDF, dan yang kelima pemberian lem. Setelah pemberian lem, melakukan bronze oven dan stable oven, melakukan ikon isi cetak desain kaos PDF untuk mengepaskan desain kepada kaos. Dan yang terakhir yaitu press dengan mesin head press. Untuk langkah kerjanya, siapkan desain yang akan dicetak. Kemudian cetaklah desain pada film pad dengan menggunakan tinta dan printer khusus DTF. Setelah proses pencetakan, film pad diberi bubuk pekat atau holman powder fungsinya sebagai pekat media gambar untuk proses cetak. Setelah itu film pad yang sudah dilapiskan dibuat kemudian dipanaskan dengan cara menggunakan menggunakan oven. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu proses pengopresan pada media kain dengan menggunakan head press dengan waktu 10 sampai 15 detik pada suhu 160 derajat Celcius. Setelah itu, setelah
proses penetesan, diamkan, hingga dingin. Setelah dingin, film pet dilepas secara perlahan. Setelah terlepas, gosok agar mengetahui apakah desain itu rontok atau tidak. Ini desain paper bag dan ziplock. Untuk paper bag kami menggunakan tinta khusus kertas dan campurannya M3. Kalau untuk ziplock kami menggunakan tinta khusus plastik dan campuran M4. Berikutnya dokumentasi plastik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Monggo yang lain saya nih. Ini monggo. Ini tintanya asli atau kamu yang buat? Asli yang ada di sekolah. Pokoknya keluaran yang di sekolah. Biru asli ya. Biar dengan tekanan kamu saya sama kalau dulu cukup gambar ini saya cari makanan sing ketok bumi jadi kayak ini kan ketok penggunaan huruf besar dalam lebih dari 2 jenis huruf. Ya, mainnya pakai ukuran SS-nya kecil, besar, tapi kalau jumlah huruf yang dipakai Ini fokusnya ke apa? Aksesoris dan hewan terus makanan. makanan kucing dan aksesoris. Hewan peliharaan apa makanan kucing? Oh iya, masalahnya kan tanya, kok orang gambar PT jarang nih? Ini PT ya? Iya. Ya, anu logonya itu ayam sama makanya itu kucing. sama kaki kucing ya Bu ya. Ya udah kalau memang kamu ambilnya makanan hewan, ya nggak salah juga. Cuma pertanyaannya di seorang kan harus punya anu ya, jadi oh alasanku gini Pak, kenapa kamu milih kucing?
Kenapa milih kucing harus ayam? Soalnya kalau kucing itu paling banyak itu untuk makan kucing Pak. Ayam ini. Ya. Ayam kenapa pilih ayam? Tokoknya telapak kaki mana? Iya, telapak kaki kucing dia. Kenapa tokoknya telapak kaki mana? Kenapa? Maksud ayamnya gitu. Apa maksud kamu tuh apa? Gitu. Kamu harus punya alasan. Oh, coba nggak apa-apa. Saya cuma tanya supaya kamu mancing. Oh iya saya punya ide apa? Itu kan ada garansinya di Aduh, ya wes nek ngono. Yo nek ora pasrah berarti kamu. Jadi gue ngomong ini loh ya kan saya itu Iya. jualannya makanannya kucing Pak. Nah, Itu kan kucing yang saya makan itu. Itu yang saya butuhkan. Enak ya. Caranya menjawab maksudnya Pak Rindi itu kamu membuat konsep seperti ini kamu harus punya kekuatan untuk memberi ya nak ya. Itu bisa. Mungkin hewannya imut, badannya suka. Sebenarnya ya itu adalah menargetkan seorang desainer karena ini. Misalkan kayak aku ya customer ya, tolong bikinkan logo. Pengennya apa Pak? Gitu kan saya. Logonya saya pengennya yang ini. Kan kamu itu mulai dari oposisi saya maksud. Itu aja ya itu masuk arah saya. Oke. Berarti apa itu perubahan data sebelum ke gambar grafisnya ya? Perubahan data sebelum gambar grafisnya mungkin kayak studi apalah ini siapa ya studi kecil gitu. Jadi ketika kamu menginvestasikan ada customer, ada orang itu ono alasan-alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya itu aja sih. Oke, yuk kita cukup. Saya kira harusnya keyword ya, kata kunci yang tidak boleh lepas dari itu. Kamu kan mau desain kan itu ada pakan kucing, ayam, burung, ikan, ada 4 keyword dong. Itu nggak boleh lepas itu. Kalau kamu udah punya keyword dasar itu, nanti jalannya enak. Kan Pak Rini tanya, kenapa dasar gawe itu? Keywordnya di situ. Tadi sudah lupa kenapa lucu? Ini Pak bestsellernya pakan kucing Pak. Makanya sudah lucu kan semua masyarakat. Menurut saya. Ini kok seger sekali ya tengah ini. Olahraganya kurang aja. Ya? Kamu olahraganya berapa kali sehari? Nah itu ya lebih semangat ini. Ya. Makannya dikurangi ya, proteinnya ditambah. Wah nyindir aku. Oh ya. Aku lebih setuju yang pertama. Yang ini. Nyindir aku sebelah. Tapi aku di split aku ani loh. Iya sih dia ya. Kalau maskotnya keren gitu ya. Maskotnya ini keren nih. Maskotnya lumayan imut-imut. Oke. Itu apa itu? Persija itu. Wah, kucing ini. Monggo sampai dari apa? Enggak ya boleh. Sampun. Sampun. Kurang mau lanjut ayo. Lah hanya Sabu. biar dikondisikan Pak Wali nanti. Iya, mengerjakan laporan. Laporan ini kok sudah enggak laporan hari ini. Yang sudah mengerjakan laporan, Nak. Terakhir hari ini juga. Yo. Ini terima kasih atas partisipasi semua pihak dan maaf jika ada salah kata. Wabillahi wal taufiq. Ayo bilang Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.